Halo warga Pelangi, terima kasih sudah ikuti dan like Facebook Awan Wongso. Mari kita ikuti cerita karya Awan hari ini dengan judul Kos Om Burhan. Di sebuah gang sempit yang penuh warna-warni cat dinding, orang-orang menyebutnya Gang Pelangi, berdirilah rumah kos milik Om Burhan Broto Suseno Mangkubumi. Seorang lelaki parubaya itu dikenal warga sebagai juragan kos-kosan yang ramah. Meski di balik wajah bersahajanya, hatinya menyimpan banyak rahasia. Hobi koleksi berondong. Suatu sore, selepas turun dari bus kota, Om Burhan duduk di halte terminal. Angin sore meniupkan debu, suasana ramai dengan orang-orang membawa tas dan ransel. Saat itulah matanya terpaku pada seorang pemuda tampan, bertubuh tegap dengan ransel besar di punggung. Wajahnya teduh, sedikit lelah. Namun sorot matanya penuh semangat. Om Burhan mendekatinya. "Dek, cari kos ya?" tanya Om Burhan ramah. Pemuda itu tersenyum. "Iya Om. Nama saya Dava, baru pindah kerja di kota ini." Senyum itu menancap di hati Om Burhan. Dengan alasan baik hati, ia menawarkan kamar di rumah kosnya. "Ikut saya saja. Nanti kosnya murah, malah bisa gratis. Anggap aja bantu orang rantau." Dava sempat terkejut namun akhirnya setuju. "Serius Om, terima kasih banyak, saya benar-benar terbantu." Om Burhan tertawa kecil menepuk bahunya. "Nanti kamu pura-pura bayar kos di depan istri saya ya. Biar nggak curiga, tenang, uangnya saya balikin." Dava hanya mengangguk sambil tersenyum, tidak tahu bahwa dalam senyum Om Burhan terselip rasa berbeda. Hari-hari pun berjalan, Dava mulai nyaman tinggal di kos itu. Ia ramah dengan tetangga, rajin membersihkan kamar, bahkan sering membantu Om Burhan mengangkat galon atau mengecat pagar. Dari situlah kedekatan mereka tumbuh. Malam-malam panjang terlewati dengan obrolan. Dari sekadar cerita kerjaan, hobi, hingga curahan hati. Burhan merasa muda kembali saat bersama Dava. Pandangan matanya sering tak bisa ia sembunyikan. Hingga akhirnya, batas itu terlewati. Hubungan mereka bukan lagi sekadar penghuni kos dan juragan kos. Om Burhan jatuh cinta. Dava pun dalam keheningan malam luluh pada kasih sayang Om Burhan yang tulus. Mereka berpacaran diam-diam di balik pintu kamar kos yang sederhana. Ada rasa bahagia meski penuh resiko dan rahasia. Sebulan kemudian pintu rumah kos diketuk seorang lelaki baru. Wajahnya tegas. Tubuhnya kekar seperti atlet, senyumannya memancarkan karisma. Namanya Edo. "Om, saya dengar ada kamar kosong. Bisa saya tempati?" tanyanya. Om Burhan menatapnya lama, hatinya bergetar. Pesona Edo sulit diabaikan. "Iya, ada. Pas banget. Kalau kamu mau, kamu bisa kos di sini. Nanti saya kasih harga spesial. Bahkan kalau kamu keberatan, gratis pun bisa." Dava yang mendengar percakapan itu merasa ada yang aneh. Namun ia diam, mencoba percaya. Hari demi hari, kedekatan Om Burhan dan Edo makin nyata. Obrolan di ruang tamu, canda tawa, hingga perhatian kecil yang membuat Dava merasa tersisih. Edo lihai mengambil hati. Burhan pun tergoda, rela memberikan apa saja demi mempertahankan Edo di sisinya. Handphone baru, pakaian, bahkan uang tambahan, semua ia turuti. Burhan berubah jadi bucin, buta oleh cinta. Hingga akhirnya, rahasia itu terbongkar. Suatu malam Dava masuk ke kamar Edo. Wajahnya merah, matanya penuh amarah. "Kamu pikir aku nggak tahu, Do? Kamu dan Om sudah main belakang." Edo tersenyum sinis, berdiri dengan santai. "Lalu kenapa? Om yang datang padaku. Dia yang butuh aku, bukan sebaliknya." "Om Burhan itu pacarku." "Oh pacar ya? Kasihan kamu. Sadar kamu itu cuma buat boneka." "Hari gini percaya cinta. Dunia pelangi lagi. Oh saat hidupmu Dava." Dava hendak melangkah maju, namun pintu tiba-tiba terbuka. Om Burhan masuk, wajahnya panik. "Dava, jangan macam-macam kamu." Dava menatap tajam, suaranya bergetar. "Om, pilih aku atau dia. Jangan dua-duanya. Aku masih bisa maafkan kalau Om jujur sekarang."
Ruangan itu sunyi, hanya suara kipas angin berderit. Burhan terdiam tak mampu memilih. Hatinya kacau. Dava menghela napas panjang, air matanya jatuh. Baiklah Om, kalau begitu aku yang pergi. Malam itu juga, Dava mengemasi barang-barangnya. Burhan mencoba menahan, namun tak berani berkata. Dava melangkah keluar kos, meninggalkan kenangan yang patah. Kini hanya Edo dan Burhan. Awalnya terasa bebas, tanpa rahasia. Namun, tak butuh waktu lama, wajah asli Edo muncul. Setelah kepergian Dava, Edo makin manja dan bebas meminta lebih banyak. Motor, barang-barang elektronik, bahkan uang tabungan. Burhan menuruti, berharap cintanya bertahan. Namun suatu hari, saat Burhan pergi keluar kota, Edo melancarkan rencana. Dengan sebuah pickup sewaan, ia menguras isi kos. AC, kulkas, televisi, motor, semua digasak. Saat Burhan pulang, rumah kosnya kosong seperti dirampok. Burhan terduduk lemas menutup wajahnya. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Air matanya jatuh deras. CCTV memang merekam semua, namun ia tak berani lapor. Kalau warga tahu dirinya botikos hanya nampung berondong, habis sudah harga diriku. Batinnya. Malam itu ia termenung, menyesali segalanya. Dalam kesepian, ingatan tentang Dava kembali. Hanya Dava yang benar-benar tulus. Hanya Dava yang mencintainya tanpa pamrih. Dengan langkah gontai, ia kembali ke terminal. Tempat pertama kali ia bertemu Dava. Dan benar saja, di bangku kayu terminal, Dava duduk dengan wajah lelah, seakan menunggu sesuatu. Dava, suara Burhan serak, matanya sembab. Maafkan aku salah. Aku dibutakan oleh nafsu. Edo, dia maling, dia habisin semua. Dava menatap lama, hatinya bergetar. Ia ingin marah, namun melihat Om Burhan yang hancur membuat hatinya luluh. Aku mau balik Om, tapi satu janji, jangan selingkuh lagi, jangan gonta-ganti lagi. Percaya karma itu pasti ada Om, anggap semua yang terjadi karena karma. Apa yang lakukan Om padaku? Burhan tak kuasa menahan air mata. Ia memeluk Dava erat, menangis di bahunya. Om janji, nak. Om janji. Om minta maafin Om ya, biar karma Om hilang. Gak apes terus seumur hidup? Dava menangis memeluk Om Burhan. Dava sudah maafin Om. Sejak pergi dari rumah Om, malam itu, di tengah hujan deras, mereka berdua naik motor tua Burhan. Jalanan sepi, lampu-lampu jalan berkilau tertimpa air hujan. Burhan mengendarai motor dengan hati yang penuh penyesalan, sementara Dava memeluk pinggangnya erat. Air mata bercampur hujan, namun ada kehangatan baru yang lahir dari luka. Mereka kembali ke kos dengan harapan baru, dengan janji untuk saling menjaga. Dan mereka hidup rukun bagai seorang anak dan ayah angkat.